Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi Faras Surya Nugraha. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana perkembangannya? Lama sekali saya tidak upload video. Saya selalu mendoakan kepada kalian, mudah-mudahan kalian semua dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyembuhkan suatu penyakit ini. Amin. Nah, di video kali ini kemarin banyak yang bertanya kepada saya, Mas, saya ini menderita saraf tersebit, tetapi keluhan saya itu kadang merasakan kekakuan di area pinggang sini, Mas. Pinggang sini kaku, kayak ada tarian kemudian di area tulang ekor sini juga sakit. Jadi itu menghambat suatu aktivitas ketika saya mungkin mau membungkuk, saya mau ketika duduk ke berdiri atau berdiri ke duduk, itu rasanya kaku di area pinggang, kemudian di atasnya pantat sini sampai di area tulang belakang atau tulang ekor lah. Tulang ekor di sini tuh rasanya sakit. Nah, itu gimana sih Mas caranya? Nah, di video kali ini saya akan memberikan solusinya kepada kalian semua teman-teman. Nah, sebelum saya memberikan latihan dan caranya, yang harus kalian ketahui bahwasannya ketika kita menderita suatu penyakit saraf tersebut, itu hal yang wajar atau hal yang lumrah bahwa kita pasti akan mengalami suatu kekakuan di area pinggang, khususnya pinggang bagian bawah sini teman-teman, sama di atasnya pantat, kemudian kekakuan di area pantat, bahkan sampai di area tulang ekor. Itu hal yang wajar. Jadi mau tidak mau, selama proses rehabilitasi, kalian itu harus membiasakan atau harus beradaptasi dengan rasa sakit itu terlebih dahulu. Jadi jangan pernah mengeluhkan kok ini rasanya kaku, untuk bungkuk nggak bisa dan lain sebagainya, rasanya nyeri, ada tarian di area tulang ekor, di area pinggang, bagian bawah pantat ini kok kaku. Lah, jangan mengeluh, tetapi kalian harus beradaptasi terlebih dahulu dengan rasa nyerinya, dengan kekakuannya, dan kalian harus berikhtiar dengan apa? Dengan cara melakukan suatu latihan yang akan saya berikan pada video kali ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, yang pertama kalian harus adaptasi terlebih dahulu. Memang itu harus diterima bahwa kita menderita saraf tersebut. Pasti saya dahulu juga mengalami kekakuan di area pinggang, pantat sampai tulang ekor ini rasanya ada tarian. Nah, tapi kalau lambat laun kita adaptasi, lambat laun kita lakukan suatu mobilisasi atau pergerakan di area sini, nanti lambat laun akan hilang sendiri. Nah, setelah itu teman-teman, yang harus kalian ketahui bahwasannya masalah utama kita kan ada di area pinggang sini. Nih di area lumbal, khususnya lumbal itu di area sini. Lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4, lumbal 5. Biasanya masalah utama saraf tersebut itu ada di lumbal 4, lumbal 5 ya. Kalau saya dahulu lumbal 4, lumbal 5. Nah, ketika ini di sini ada masalah, kan bantalan tulang belakang saraf tersebut itu kan menyentuh suatu saraf, sehingga kita merasakan suatu rasa nyeri di area pinggang, pantat sampai menjalar. Supaya rasa nyerinya itu tidak tidak menjalar ke saraf-saraf lainnya, tubuh itu memiliki proteksi diri teman-teman. Proteksinya apa? Ketika ada masalah saraf di sini, maka otot di area sini ini akan menegang. Supaya apa? Supaya nyerinya tidak tambah parah. Makanya mengapa kok bisa terjadi suatu rasa nyeri dan kaku di area pinggang bawah sini, kemudian di area pantat sini sampai tulang ekor ini ada tarian, ada kekakuan. Nah itu tadi masalahnya ada di lumbal, di sini ada masalah. Supaya tidak terjadi perparahan atau menyebabkan semakin parah, maka otot di sini akan menegang. Ketika menegang, ini akan menarik. Jadi ini akan menarik otot-otot di area pantat sini ke atas, sini menarik, kemudian di tulang ekor ini juga akan menarik. Jadi ototnya akan menyusut seperti ini. Nah, rehabilitasinya gimana? Ya, kita harus melonggarkan tariannya itu tadi dengan sering-sering melakukan mobilisasi atau
melakukan pergerakan. Seperti itu teman-teman. Gerakannya gimana Mas? Nah, langsung saja simak gerakan ini teman-teman. Saya akan memberikan beberapa gerakan yang bisa kalian coba di rumah untuk mengurangi suatu kekakuan di area pinggang sama di area tulang ekor. Nah, yang pertama teman-teman, yang pasti kalian harus tidur terlentang seperti ini. Tidur terlentang. Kemudian kita akan melonggarkan otot di area nih, di area perut, kemudian di area pinggang bagian bawah sampai di persendian di area pantat sama di area lumbang. Gimana caranya? Nah, seperti ini. Posisikan kaki seperti ini keduanya. Kemudian ini digerakkan ya teman-teman sampai menyentuh lantai seperti ini. Nah, seperti ini. Bentar, karena ini di sini ada tembok. Jadi ini harus menyentuh lantai. Nah, sampai menyentuh lantai. Sentuhkan lantai seperti ini. Kedua tangan ini kalian bisa di sini atau bisa begini. Kalau saya biasanya begini teman-teman, supaya tubuh ini tidak ikut miring seperti ini. Jadi ini untuk menjaga tubuh supaya tidak miring ke kanan dan miring ke kiri ketika menggerakkan kaki. Gerakan yang pertama seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rasakan ketika kalian menggoyangkan seperti itu. Ini tarian di sini, tarian di area pinggang bagian bawah, kemudian tulang ekor sama pantat itu akan kerasa. Nah, ketika kerasa, kalian jangan takut. Justru kalian harus beradaptasi. Kita longgarkan tarian otot-ototnya itu supaya ketika kita nanti kalau sudah membaik melakukan gerakan seperti ini tidak ada rasa apapun di sini. Jadi seperti ini pelan-pelan. Ini untuk melonggarkan otot-otot di area pinggang bagian bawah sama perut ini, sama di area pantat ini, tulang ekor ini akan mengalami suatu kelonggaran. Nah, bisa kalian hitung 1 sampai 5 dan diulangi 10 kali ya teman-teman. Diulangi 10 kali. Jadi setelah hitung 1 sampai 5 istirahat, kemudian diulangi lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini kan yang pasti tubuh itu harus, atau pandangan kita harus lurus ke atas. Jangan ikut belok seperti ini, tapi pandangan kita harus usahakan harus ke atas sana. Intinya dada ini tidak boleh mengikuti gerakan area ini, paha seperti ini. Nah, itu gerakan yang pertama. Kalian bisa mencobanya ya teman-teman. Jadi pelan-pelan aja. Kemudian kita lanjut ke gerakan yang kedua. Gerakan kedua yang bisa kalian coba itu yang harus kalian lakukan ini pelan-pelan. Gerakan kedua ini. Gimana? Gerakan kedua ini kita mengangkat salah satu kaki seperti ini. Kemudian diusahakan bisa 90 derajat seperti ini. Nah, ini cukup ditahan aja. Jadi ini dilakukan di kaki kanan maupun di kaki kiri ya teman-teman. Jadi nggak hanya salah satu kaki, supaya ini tarikannya berkurang, maka dilakukan 2 kaki. Jadi ini kaki yang pertama 5 kali hitungan diulangi sebanyak 10 kali. Kemudian di kaki kiri juga seperti ini, cuma ditahan aja. 1, 2, 3, 4, 5. Diturunkan, kemudian diulangi lagi. Kalau kanan sudah 10 kali, kemudian kaki kiri juga 10 kali supaya imbang. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya nih kebanyakan para penderita itu mengalami kesulitan
Mas, saya tidak bisa 90 derajat seperti ini. Saya sudah angkat seperti ini pun ini sudah mentok. Nah, ketika ini rasanya udah ada tarikan banget di area sini, pinggang sini udah ada tarikan banget, rasanya sakit. Nah, jadi kalian nggak usah memaksa sampai langsung 90 derajat karena semuanya itu butuh proses. Jadi sebisa mungkin kalau kalian bisanya cuma segini ya ditahan aja segini. Jangan sampai jangan sampai kalian paksa segini, nanti malah sakit. Tapi pelan-pelan aja. Kalau kalian rutin setiap hari melakukan seperti ini ditahan, kemudian besoknya segini sudah bisa ditambah lagi. Ini udah mentok nih, segini. Kemudian besoknya lagi segini tadi udah bisa, tak tambah lagi segini, tak tambah segini. Nah, nanti lambat laun bisa sampai segini teman-teman, tanpa adanya suatu tarikan di area pinggang, pantat, sama di tulang ekor ini. Jadi pelan-pelan aja, tahap demi tahap. Yang penting kalau kanan dilakukan, kaki kiri juga harus dilakukan. Itu gerakan yang kedua. Jadi seperti ini dihitung 1 sampai 5, diulangi 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian diturunkan. Gerakan-gerakan seperti itu adalah gerakan-gerakan simple, tetapi akan berefek atau berimbas di area tulang belakang ini, sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi segera dilakukan itu. Kemudian kita lanjut ke gerakan yang ketiga. Gerakan yang ketiga kita pakai tengkurap teman-teman. Nah, tengkurap ini kita memakai sebuah cara yang namanya kobra. Kobra ini gimana Mas? Sebentar. Kita tidur tengkurap terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita mencoba mengangkat nih siku seperti ini. Jadi ini di area paha bagian depan, kemudian kelamin, kemudian perut bagian bawah ini harus menempel ya teman-teman, menempel di area alas ini, harus ditempelkan seperti ini. Nah, seperti ini ditempelkan, harus menempel seperti ini. Ini rasakan sebuah tarikan di area pinggang bagian bawah ini. Kemudian di tulang ekor ini biasanya kalau saya dahulu menderita saraf tersebut itu akan merasakan sebuah tarikan di area situ, di area sini. Di sini akan ada sebuah tarikan yang sangat luar biasa. Tetapi tidak masalah, saya dulu beradaptasi. Kalau misalkan ini ada tarikan, ya saya berusaha beradaptasi. Saya hitung pelan-pelan, saya tarik nafas, saya hembuskan, saya tarik nafas lagi, saya hembuskan, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian saya turunkan, istirahat. Kalau udah diturunkan rasanya rileks. Kemudian kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan diturunkan. Nah, diulangi, hitungannya masih sama, 1 sampai 5 diulangi sebanyak 10 kali. Nanti kalau udah segini, rasanya sudah enak, coba kalian tambahi kepalanya menghadap ke atas seperti ini. Nah, jadi kepalanya dangak seperti ini, ditambahi kepala dangak seperti ini. Nah, menghadap ke atas, itu nanti di area sini akan lebih terasa lagi. Kalau kalian yang pertama tadi seperti ini sudah bisa, kalian tambahi kepalanya tambah seperti ini. Nah, ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian diturunkan. Nah, itu nanti pelan-pelan akan kalian beradaptasi. Kemudian kelonggaran otot-otot di area sini, mulai dari tulang belakang, pinggang sini, pantat, persendian di area pantat dan panggul ini, kemudian di area tulang ekor dia akan lemes, kemudian otot-ototnya yang ketarik tadi dia akan rileks. Seperti itu teman-teman. Itu gerakan yang ketiga. Kita lanjut ke gerakan yang keempat. Gerakan keempat ini gerakan chill push. Chill push itu seperti apa?
Jadi awal mulanya teman-teman duduk seperti ini, kayak habis sholat ya. Maksudnya kan begini. Kemudian duduknya seperti ini. Nah, seperti ini, diduduki seperti ini. Kemudian setelah itu kalian luruskan tangannya. Kita lemparkan tangan sejauh mungkin ke depan. Ya. Jauh mungkin ke depan. Kemudian kita turunkan dada dan kepala ini wajah sampai menyentuh suatu lantai seperti ini. Nah, seperti ini. Rasakan sebuah tarikan di area pinggang bagian bawah ini, pantat sama di tulang ekor ini dirasa nih. Rasa suatu tarikan kekakuan itu kita beradaptasi. Seperti ini. 1 2 3 4 5 sampai segini. Kemudian kita istirahat. Nah, tadi dirasakan sebuah tarikan di area sini. Ketika kita beradaptasi dengan suatu rasa nyerinya, suatu rasa kakunya, maka pelan-pelan kondisi kita jauh akan secepatnya membaik, teman-teman. Kita harus beradaptasi. Dengan rasa nyeri itu kita harus berteman. Karena rasa nyeri itu sebenarnya itu adalah sinyal tubuh bahwasanya ada suatu masalah. Jadi rasa nyeri itu tuh baik. Ketika kita beradaptasi dengan rasa nyerinya, bersahabat dengan rasa nyerinya, membuat suatu pola hidup yang sehat dengan gerakan-gerakan latihan-latihan, nanti rasa nyerinya itu akan berangsur-angsur hilang. Karena sudah banyak saya temui orang-orang yang saya anjurkan untuk beradaptasi dengan rasa nyerinya, dia justru akan semakin cepat untuk sembuh. Saya dahulu menderita saraf terjepit di area pinggang, saya terus melakukan beradaptasi dengan rasa nyeri, ya lambat laun pelan-pelan saya bisa cepat sembuh. Begitu ya teman-teman. Jadi langsung saja gerakannya yang keempat seperti ini. Hitungannya masih sama, hitung 1 sampai 5, diulangi sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5, istirahat. Seperti itu, diulangi tahap demi tahap, nanti bisa segera sembuh. Itu gerakan yang keempat. Kemudian gerakan yang kelima atau gerakan yang terakhir yang bisa kalian coba itu sebenarnya gini teman-teman. Gerakan yang terakhir atau yang gerakan yang kelima itu tidur lagi seperti ini, kedua kaki seperti ini, kemudian di area area kaki ini seperti ini, kemudian kita bridging itu mengangkat seperti ini, mengangkat area pantat dan perut ke atas. Kedua tangan ada di samping seperti ini, kita angkat. Nah, seperti ini. Kita angkat, rasakan suatu ketegangan otot-otot di area sini, otot-otot di area tulang belakang sini, sama otot-otot di area pantat dan tulang ekor. Jadi, diangkat seperti ini. Dihitung 1 sampai 5. 1 2 3 4 5, kemudian diturunkan. Diulangi lagi. 1 2 3 4 5, kemudian diturunkan. Diulangi sebanyak 10 kali. Pelan-pelan aja, tidak usah tergesa-gesa. Kita percaya sebuah proses. Jadi percaya pada proses, tahap demi tahap, lambat laun bisa sembuh. Saya sudah membuktikan, sekarang giliran kalian membuktikan. Jadi nggak usah mikir aneh-aneh, tapi pelan-pelan aja. Ketika kita rehabilitasinya tepat, maka bisa sembuh. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, itu adalah 5 gerakan yang bisa kalian coba untuk mengurangi sebuah kekakuan di area pinggang, kemudian di area persendian antara tulang pinggul ini,
kemudian pantat sama di tulang ekor. Ketika kalian rutin melakukan sebuah latihan, rutin beradaptasi dengan rasa nyerinya, insya Allah tarian-tarian tersebut, kekakuan-kekakuan tersebut lambat laun bisa segera hilang dan kalian bisa pulih. Jadi yang pasti di sini saya menganjurkan kalian harus terus semangat, jangan pernah menyerah. Karena penyakit ini sebenarnya penyakit yang tidak merenggut suatu nyawa, cuma mungkin merenggut suatu aktivitas kita. Jadi makanya kita harus terus melatih supaya kekuatan otot ini ada, kekuatan otot ini tidak melemah, kita dapat beraktivitas lagi, pelan tapi pasti, dan percaya proses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tips selanjutnya.